Hari ini kami Kesbangpol melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan radikalisme dan terorisme. Jadi terkait dengan kegiatan yang nanti akan diadakan pada tanggal 9 dan 11, saya sudah membuat telegram ya dari Pak Kapolres. Bidangnya adalah saya sampaikan ke Kapolsek agar menyampaikan juga selaku pelaksana langsung adalah Kanit Bimas dan Babin Kamtipmas untuk menyampaikan terkait kegiatan itu. Contohnya gini, jangan sampai melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Ya contohnya tadi Pak, dia melakukan konvoy, dia membuat masalah. Ya, ada kegiatan di Kabul misalnya, sebenarnya yang tidak terlibat langsung tidak diperkenankan untuk datang ke tempat itu atau bahkan mendekati saja tidak boleh. Nah kita antisipasi, makanya pola-pola pengamanan seperti itu akan kita lakukan dan sudah kita lakukan memang dari beberapa tahun sebelumnya. Nah kadang di tempat yang lain dia dengan mengatasnamakan daripada perguruannya misalnya dengan membuat komunitas baru misalnya A, B, C ataupun apa istilahnya gangster, ketika dia tidak boleh ke tempat itu pada saat dia melewati jalan atau daerah di situ, dia membuat masalah. Kadang ya ada orang yang duduk di warung, ada orang lewat ya itu langsung dikeroyok, dipukul, betul Pak. Nah oleh karena itu lewat forum ini adalah diskusi ini masukan buat kita juga, kita sampaikan bahwa hampir semuanya ini adalah masih anak-anak Pak. Makanya tadi sampaikan kalau yang 8 orang tadi ya sudah diproses secara hukum nanti sampai inkrah, dia ada vonis tetap. Ketika dia akan mempunyai cita-cita atau keinginan, dia tadi saya sampaikan pengen jadi tentara, polisi, pegawai negeri ataupun BUMN yang lain atau pegawai swasta. Sekarang itu minta Pak di surat keterangan catat kepolisian itu harus dicantumkan di situ. Maka dari semua tadi nggak akan bisa menerima, gitu loh. Makanya kasihan. Itu sama dengan memupus harapan daripada anak-anak kita tadi. Nah, langkah-langkah yang lainnya tentunya kita juga sudah melakukan apa istilahnya penggalangan. Kita menyampaikan kepada tokoh-tokoh pencak silat tadi ya, menyampaikan dengan jenengan maksud tadi sudah kita sampaikan. Nah kepalanya sudah kita pegang Pak. Nah ini butuhnya megal-megal gitu. Nah itu yang jelas anak-anak itu sudah disampaikan juga kepada para tokohnya, tidak boleh melakukan ini ya, tidak boleh melakukan pengeroyokan, tidak boleh melanggar hukum dengan mengganggu keamanan tertiban masyarakat. Itu sudah disampaikan. Nah kadang dia itu menggunakan atau mengatasnamakan bahwa ini loh saya dari perguruan ini, padahal dia mungkin masih hanya simpatisan Pak. Untuk mengantisipasi seperti itu Bapak, kami memohon dari Polres itu bekerja sama dengan Pak Kapolsek, Pak Camat dan Kepala Desa, paling tidak menginstruksikan untuk pencegahan. Dan nanti para kepala desa di bawahnya ada perangkat-perangkat dan kasut itu resmi, entah berupa himbauan atau surat resmi untuk memberitahukan kepada warganya dari berbagai dusun. Kalau bisa anak-anak yang di bawah umur itu jangan sampai ikut. Karena apa? Korban-korban yang masih ditahan di Polres itu semuanya di bawah umur ikut-ikutan. Nah, harapan kami dari depan tadi seyogyanya atau harapan kami ada himbauan resmi dari pejabat-pejabat baik dari Polres, Kapolsek, Pak Camat, terus diteruskan di para kepala desa. Dan itu nanti para kepala desa menindaklanjuti ke para kepala dusun untuk menghimbau warga-warganya. Apakah itu sudah dilakukan? Sudah, tapi kita tidak digubris Pak. Kalau sudah ditangkap polisi, kita pun yang dilepuk urusikan Polres. Kejadian terakhir di Mojoagung kita buka saja
warga kami ada 8. Waktu itu ada 160 yang diamankan di Polres, kebanyakan di bawah umur. Ya. Setiap kejadian di Kecamatan Banten pasti ada yang ikut tertangkap maksudnya. Terima kasih, mohon itu dipertimbangkan. Judi online itu marak marak yang terjadi di masyarakat. Jadi ya itu sangat berpengaruh, bahkan judi online itu anak-anak remaja juga ikut Pak ya. Jadi sehingga itu berdampak pada orang tua, dalam artian nyusah wong tuwek. Ya di sini saya minta pencerahan bahkan solusi tentang bagaimana cara menghentikan tentang judi online, bahkan arisan online yang banyak diminati ibu-ibu karena pingin kaya instan ya Pak ya. Jadi barangkali bandarnya di stop atau gimana, kami mohon solusinya sehingga kita ibu-ibu juga tahu solusinya, menyampaikan kepada anak-anak kita, bahkan suami-suami yang terkena dampak judi online dan arisan online. Terima kasih. Intinya pada sosialisasi atau penyuluhan pada kesempatan kali ini adalah ingin menciptakan atau memberikan rasa aman ya dan kondusif khususnya di wilayah Jombang ini, bahwa tugas dan pokok daripada fungsi kepolisian adalah salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, selain daripada penegakan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Akan tetapi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan kondisi yang sedang terjadi, ya, kita sampaikan bahwa antara lain yaitu terkait dengan maraknya judi online. Bahwa judi online itu secara hukum dilarang, oleh karena itu kita sampaikan kepada audien yang hadir pada kesempatan kali ini yang diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan seluruh elemen masyarakat, agar disampaikan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada seluruhnya maksud saya, agar jangan terjebak atau melaksanakan judi online, karena itu melanggar hukum dan juga melanggar agama. Selain itu terkait dengan kegiatan yang akan sebentar lagi dilaksanakan pada tanggal 9 Juli dan 10 Juli, yaitu pengesahan warga baru PSHT, di mana saya minta kepada seluruh yang hadir agar menjaga kondusivitas dengan memberikan pemahaman, pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak kita ya, baik itu lewat di pengajian ataupun di masjid pada saat ada Jumatan atau lain sebagainya, agar jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum, yaitu contohnya melakukan konvoi yang sehingga nanti bisa menimbulkan atau memunculkan tidak pidana pengeroyokan ya, atau penganiayaan sehingga bisa melanggar hukum. Kasihan kepada anak-anak kita yang melanggar hukum. Selain itu kita juga menyampaikan ya, pada saat ini sudah dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan Bupati Jombang. Diharapkan bahwa tetap menjaga kerukunan ya, walaupun pilihannya beda, kita akan tetap diharapkan menjunjung tinggi tentang kerukunan itu, bahwa tujuan pilkada adalah untuk membangun wilayah Kabupaten Jombang ini agar lebih baik. Oleh karena itu tetap menjaga kerukunan. Untuk kegiatan sosialisasi ini Pak, sampai kapan dilaksanakan ini? Sosialisasi ini kita laksanakan secara bertahap ya. Yang kesempatan pertama sudah kita lakukan di pendopo Kecamatan Pandaan, dan ini adalah kali kedua di Kecamatan Bandar Kedungmulyo ini. Akan terus kita lakukan secara bergantian, dari mulai wilayah utara, sekarang wilayah barat. Mungkin setelah ini kita akan lakukan di wilayah selatan dan
wilayah timur. Ikuti semua aturan-aturan yang ada, jangan sampai melakukan tindak pidana yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Contohnya sudah saya sampaikan tadi, mungkin melakukan pengeroyokan karena adanya perbedaan identitas daripada kerukunan silat, dan ini sekali lagi jangan sampai dilakukan. Karena apa? Berefek kepada masyarakat secara Jombang ini harus kita jaga ya kondisivitasnya terkait dengan keamanan dan ketertiban. Maka saya perlu dukungan dari semua pihak, semua elemen masyarakat agar terus menjaga agar keamanan dan ketertiban masyarakat di Jombang ini selalu kondusif. Oke, terima kasih, Komandan. Terima kasih. Karena waktu juga yang membatasi kita. Selanjutnya dengan materi dari hari ini kami Kesbangpol melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan radikalisme dan terorisme. Karena kita antisipasi berkembangnya paham-paham tersebut. Kami di Kesbangpol ini selalu mengadakan kegiatan dalam rangka pencegahan berkembangnya paham-paham teroris dan radikalisme. Kita menyeluruh kepada seluruh masyarakat khususnya ini kan kita ambil tokoh-tokohnya, karena paham radikalisme dan terorisme ini mengembangkan sayapnya tidak sekedar hanya face to face, tetapi selalu juga memakai media sosial, sehingga harapan kami dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat per desa itu ada tokohnya, perangkat desa, BPD, ada ormas-ormas yang ada di desa. Ini harapan kami bisa selalu menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tergoda, tidak terpengaruh oleh paham-paham radikalisme maupun teroris yang ada di kabupaten ini. Harapan kami dengan telah dilaksanakan sosialisasi ini, para tokoh masyarakat, para tokoh istilahnya agama yang hadir ini bisa mensosialisasikan ke konstituennya atau ke anggotanya. Misalnya ada ansor ada anggota-anggotanya di kecamatan, ada muslimah juga ke anggota-anggota muslimat, ada Pak Kades, ada Pak Sekdes atau perangkat desa lainnya, bisa setiap ada kegiatan RT RW bisa disampaikan, sehingga dari masyarakat secara keseluruhan akan terhindar dari paham baik teroris maupun radikalisme. Keamanan dan ketertiban masyarakat